Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Adil Katalino Bacuramin Kasarga Basengat Kajubata. Arus. Halo guys, kami dari kelompok 2. Saya Sidamda Putri. Saya Talita Dezafira. Saya Arif Armeswari. Saya ada Farisi Anugrah. Jadi pada hari ini kami akan mengajak kalian belajar bersama kami mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, sebelum mulai masuk ke materi pembelajaran hari ini, pastikan ada tujuan nih dari kita belajar materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama, ada dapat mengetahui sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian, kita dapat memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, dapat menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, yang terakhir, dapat memberikan contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu aja tujuan pembelajaran kali ini. Nah, materi pertama ada sejarah Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas hal yang sangat penting, yaitu dasar negara bagi Indonesia merdeka. Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 1945 ini, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan besarnya, yaitu 5 prinsip dasar yang kemudian beliau beri nama sebagai Pancasila, yang kata Pancasila ini udah nggak asing bagi kita. Nah, gagasan ini tuh diterima sebagai fondasi awal dalam merumuskan jati diri bangsa Indonesia. Nah, waktu merumuskan dasar negara ini, perjalanannya tuh nggak mudah banget, karena setelah sidang tersebut pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dibentuk yang namanya Panitia 9 yang isi anggotanya tuh adalah tokoh-tokoh dari berbagai golongan. Dari hasil kerja keras dan semangat kebersamaan mereka, lahirlah Piagam Jakarta ini. Dokumen ini menjadi wujud kompromi politik untuk menyatukan perbedaan pandangan sekaligus menjaga persatuan bangsa yang sangat majemuk. Nah, akhirnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila ini secara resmi disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, peristiwa ini sendiri menunjukkan bahwa lahirnya Pancasila bukan cuma sekedar hasil pemikiran, tetapi juga hasil dari semangat persatuan, sikap toleransi, dan musyawarah yang para tokoh-tokoh sebelumnya wujudkan. Dari proses panjang ini tuh kita bisa belajar loh bahwa Pancasila itu lahir dari rahim perjuangan dan kebersamaan, sehingga sampai detik hari ini pun menjadi perekat yang menyatukan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arti pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu nih, Pancasila itu bukan cuma sekedar dasar negara saja, tetapi Pancasila juga menjadi pedoman hidup yang membentuk jati diri bangsa kita. Nah, melalui pembahasan saya kali ini tentang pentingnya Pancasila yang berperan sebagai landasan fundamental bagi NKRI, identitas bangsa, pembeda dari bangsa lain, pedoman menghadapi arus globalisasi, serta menjadi pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Nah, yang pertama itu Pancasila sebagai landasan fundamental NKRI. Nah, artinya ini seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara berpijak pada Pancasila, mulai dari pembuatan undang-undang, pelaksanaan pemerintahan, hingga kehidupan bermasyarakat pun semuanya berakar pada nilai-nilai Pancasila. Tanpa dasar ini, NKRI nggak bakal memiliki fondasi yang kuat. Yang kedua, itu ada Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Nah, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini seperti gotong royong, keadilan, musyawarah, dan persatuan itu menjadi cerminan siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, contoh dengan kata lain ya, Pancasila tuh jati diri bangsa yang bisa membedakan kita dari bangsa lain. Jadi kita punya ciri khas sendiri loh. Ini loh Pancasila tuh yang membedakan kita dari negara lain. Kayak negara lain punya ini, nah negara kita ini ciri khasnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada Pancasila sebagai pembeda dari bangsa lain. Karena setiap negara itu kan pasti mempunyai ideologi masing-masing. Nah, dan sebagai bangsa Indonesia, ciri khas kita itu Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu mengandung nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang membuat bangsa kita ini unik dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Yang keempat itu ada Pancasila sebagai pedoman menghadapi globalisasi. Nah, karena di era globalisasi saat ini tuh kita nggak bisa menghindari arus budaya dan ideologi dari luar. Jadi Pancasila ini gunanya menjadi filter penyaring pengaruh-pengaruh tersebut, pengaruh-pengaruh dari budaya luar tadi. Jadi biar kita tuh bisa nerima
hal-hal positif dari globalisasi tadi, tapi kita tetap bisa menjaga nilai luhur bangsa supaya kita tuh nggak kehilangan jati diri kita. Nah, yang terakhir, yang kelima ini, Pancasila sebagai pemersatu dalam keberagaman. Indonesia sendiri ini adalah negara yang sangat majemuk karena kita terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Nah, Pancasila ini berperan menjadi titik temu yang mempersatukan semua perbedaan tersebut. Jadi sehingga keberagaman itu justru menjadi kekuatan kita nih buat memperkokoh persatuan bangsa, bukan menjadi pemecah belah kita. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi ini kita bisa memahami bahwa Pancasila itu memiliki arti penting yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Jadi bukan cuma dasar negara, tapi juga bisa jadi pedoman hidup yang mampu menjaga persatuan, melindungi identitas, dan mengarahkan bangsa kita di tengah tantangan zaman sekarang. Lalu selanjutnya kita masuk ke Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukannya sangat penting karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pemersatu bangsa, mengikat keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa dalam satu kesatuan yang harmonis. Kenapa sih Pancasila bisa sebagai dasar negara? Yang pertama itu karena hasil konsensus nasional. Yang kedua, mampu mempersatukan bangsa. Yang ketiga, mengandung nilai universal. Yang keempat, selaras dengan kepribadian bangsa. Dan yang kelima, landasan hukum yang kokoh. Selanjutnya, ada kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya sekedar ide atau gagasan, tetapi benar-benar menjadi dasar negara yang sah secara hukum dan konstitusional. Kedudukan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tercantumnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan Pancasila secara resmi terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Pancasila memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila disebut sebagai sumber dari segala hukum. Kalau kita ibaratkan hukum-hukum di Indonesia sebagai pohon besar, maka akarnya adalah Pancasila. Akarnya memberi kehidupan dan arah bagi batang, cabang, dan daun. Kalau ada peraturan yang tumbuh tidak sesuai dengan akar, maka peraturan itu dianggap tidak sah. Contohnya, bila ada peraturan daerah yang melarang kelompok masyarakat untuk menjalankan ibadahnya, maka peraturan itu bertentangan dengan sila pertama dan otomatis tidak memiliki legitimasi. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan negara, yang artinya semua kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, program bantuan sosial untuk masyarakat miskin adalah wujud nyata sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula jaminan kebebasan beragama adalah wujud sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Pancasila benar-benar hidup dalam kebijakan negara. Dalam sistem hukum, Pancasila menempati posisi paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada satupun yang boleh bertentangan dengannya. Itulah sebabnya, Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila adalah kompas yang selalu menunjukkan arah bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila adalah dasar legitimasi berdirinya NKRI. Mari kita pikirkan, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama. Tanpa Pancasila, sangat mungkin bangsa ini terpecah karena masing-masing kelompok hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tapi berkat Pancasila, semua bisa bersatu. Ia ibarat perekat yang menyatukan keragaman menjadi satu kesatuan bangsa. Inilah yang membuat Indonesia tetap berdiri sampai sekarang. Lanjut pada bagian kedua, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama. Sekarang, pertanyaan pentingnya, apakah Pancasila hanya hidup di dokumen negara? Jawabannya, tidak. Pancasila juga hidup di tengah masyarakat, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ambil contoh dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa, sila ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan sesuai agama masing-masing, sekaligus menghormati kebebasan orang lain dalam beribadah. Bayangkan suasana di sekolah, seorang siswa muslim sedang berpuasa, sementara teman-temannya yang dari agama lain tetap makan di kantin. Penerapan sila pertama tampak
ketika teman-teman yang tidak berpuasa tetap menjaga sikap, tidak mengganggu, dan menghormati mereka yang sedang berpuasa. Itu contoh sederhana, tapi sangat bermakna. Atau bayangkan, ketika sekolah menyediakan ruang doa atau untuk semua agama. Seorang siswa Kristen bisa beribadah dengan tenang, siswa Hindu bisa melakukan persembahyangan, dan siswa Muslim bisa melaksanakan salat. Itulah penerapan nyata sila pertama, memberikan ruang bagi semua orang untuk beribadah sesuai keyakinannya. Sila pertama juga menekankan agar kita tidak memaksakan agama atau kepercayaan kita kepada orang lain. Hal ini penting karena Indonesia adalah negara yang plural. Kita tetap berbeda keyakinan, tapi kita tetap hidup berdampingan dengan damai. Tanpa sikap saling menghormati, mustahil kerukunan itu bisa tercapai. Jadi dari penjelasan yang tadi kita bisa melihat bahwa Pancasila punya dua wajah yang sama-sama penting. Wajah pertama adalah sebagai dasar negara. Ia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sumber dari segala hukum, dasar penyelenggaraan negara, norma tinggi dalam hierarki peraturan, sekaligus legitimasi berdirinya NKRI. Wajah kedua adalah pedoman-pedoman moral kehidupan sehari-hari, yang bisa kita jalankan mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Kalau kita ibaratkan, Indonesia ini adalah rumah besar. Fondasinya adalah Pancasila, pemerintah adalah arsitek dan pengelolanya, tapi kita generasi muda adalah penghuni sekaligus penjaga rumah itu. Kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka fondasi itu akan tetap kokoh. Tapi jika kita mengabaikannya, rumah itu bisa goyah. Maka tugas kita bersama adalah merawat Pancasila. Bukan hanya dengan menghafalnya, tetapi juga dengan menghidupkannya dalam sikap dan tindakan nyata. Baiklah, kita lanjutkan ke penerapan Pancasila yang ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa teman-teman lihat contoh penerapannya, ya ada menolong korban bencana tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua, memperlakukan teman dengan sopan. Yang ketiga, ikut donor darah untuk membantu sesama. Yang keempat, ada menjaga kebersihan lingkungan agar orang lain juga sehat. Nah, dalam sila kedua ini artinya kita harus bersikap adil dan beradab pada siapa saja. Nah, contoh gampangnya nih, kita membantu teman yang kesulitan, kemudian ikut kerja bakti, ataupun hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita tetap bersih dan terjaga. Dengan begitu, kita nggak cuma peduli pada diri sendiri, tetapi juga peduli pada orang lain. Kemudian, contoh untuk sila ketiga. Nah, contohnya ada menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, kemudian ikut gotong royong membersihkan lingkungan, menyanyikan lagu kebangsaan dengan semangat, dan juga menjaga kerukunan antar tetangga meskipun berbeda suku ataupun agama. Nah, kalau dalam sila ketiga ini, kita bisa melakukannya dengan menjaga kerukunan. Misalnya, tetap akrab walaupun beda suku atau agama. Kemudian ikut gotong royong di lingkungan, ataupun semangat saat upacara bendera. Nah, dari hal-hal sederhana ini, kita sudah ikut menjaga persatuan Indonesia. Kemudian untuk sila keempat ada bermusyawarah di kelas untuk memilih ketua kelas, kemudian mengikuti rapat RT ataupun keluarga dengan memberikan pendapat, kemudian menerima keputusan bersama dengan lapang dada dan tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Seperti yang teman-teman lihat, dalam sila keempat ini bisa kita terapkan dengan musyawarah tadi. Nah, contohnya saat kita ingin memilih ketua kelas. Nah, saat ingin memilih ketua kelas ini kan kita harus kumpul, kemudian kita memberikan pendapat dan akhirnya kita mengambil keputusan bersama. Nah, meskipun hasilnya bukan sesuai dengan keinginan kita sendiri, tetapi ya kita harus bisa menerima dengan lapang dada dong, karena itu merupakan keputusan bersama. Kemudian untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapannya ada berbagi makanan dengan tetangga ataupun teman, kemudian tidak pilih kasih dalam berteman, menggunakan fasilitas umum dengan tertib, dan membeli produk lokal untuk mendukung perekonomian bangsa. Untuk sila kelima ini ataupun sila terakhir yang kita bahas ini, kita bisa melaksanakannya dengan berbagi dan berlaku adil. Misalnya, kita nggak pilih kasih dalam berteman, kemudian kita mau berbagi makanan sama teman ataupun tetangga, dan juga kita menjaga fasilitas umum bersama-sama. Jadi semua orang bisa merasakan keadilan dan kebersamaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penerapan Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar menjadi dasar dan sumber dari segala hukum negara. Karena posisinya yang tertinggi, setiap aturan, kebijakan, maupun tindakan pemerintah harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan cita-cita, jati diri, dan kepribadian bangsa Indonesia. Kami rasa sudah cukup sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye.